wa nafa'a bihi wa dafa'a anna bihi hadhihi syiddata wa hadzal waba'a wa hadzal bala'a. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma dzatiyyu, adapun zati, di atas diterangkan bahwa sifat dalam hubungannya dengan yang disifati ada 3 macam. Pertama, sifat itu merupakan sifat dzatiyah. Yang kedua, sifat itu merupakan sifat lazimah. Yang ketiga, sifat itu merupakan sifat aridah atau aradiyah. Jadi ada dzati, ada sesuatu yang sifatnya dzati, ada sesuatu yang sifatnya lazim, ada sesuatu yang sifatnya aradi atau arid. Amma dzati, adapun sesuatu yang dzati intrinsik, fa inni, maka sesungguhnya saya bermaksud bihi dengan dzati kulla dakhilin, kepada setiap sesuatu yang masuk fi mahiyatis syai'i, di dalam hakikat sesuatu, wa haqiqatihi, dan hakikat sesuatu, dukhulan, dengan masuk, la yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan, fahmul makna, apa memahami makna, duna fahmihi, tanpa memahami dukhulan itu. Yang saya maksud dengan dzati adalah sesuatu, tiap-tiap sesuatu yang merupakan tiap-tiap sesuatu yang masuk di dalam hakikat sesuatu, adalah setiap hal yang masuk di dalam hakikat sesuatu. Berhubung masuk di dalam hakikat sesuatu, maka kita tidak dapat memahami sesuatu itu tanpa memahami perkara yang dzati itu. Wadzalika, adapun hal itu, kan launiyati disawadi, seperti warna, seperti soal warna disawadi bagi hitam, wal jismiyati, dan kejisiman, lil farasi wasyajari, bagi kuda dan pohon. Launiyah itu adalah dzati bagi sawat. Launiyah itu warna, dzati. Maksudnya persoalan warna adalah sesuatu yang intrinsik bagi hitam. Kita tidak akan dapat memahami apa itu hitam tanpa memahami apa itu warna. Warna itu ya merupakan esensi daripada hitam. Contoh lain seperti sifat kejisiman bagi kuda. Sifat kejisiman merupakan dzati bagi kuda. Artinya kita tidak bisa menggambarkan, tidak bisa memahami apa kuda tanpa lebih dulu memahami apa jisim. Demikian pula pohon. Kalau orang mendefinisikan apa itu kuda, pasti akan mengatakan al-farasi, jismun, dan seterusnya. Apa sajar, as-sajaru, jismun, dan seterusnya. Apa hitam itu? Hitam adalah launun, dan seterusnya. Fa innaman fahimas sajara, sesungguhnya orang yang memahami apa itu pohon, faqad fahima jisman makhsusan, maka sungguh dia memahami jisim tertentu.
Apa perbedaan jisim dan pohon? Perbedaannya pohon pasti jisim. Jisim belum tentu pohon. Mic ini kan jisim, kitab ini jisim, musola ini jisim. Jisim itu adalah jauhar murakkab isim. Fatakunu al-jismiyatu dakhilatan fi dzatis syajariyati. Maka ada apa sifat jisim, kejisiman adalah masuk di dalam adatnya pohon. Dukhulan dengan masuk, bihi yang ialah dengan dukhul, kiwamuhu adapun basisnya sajariyah, fil wujud wal akli di dalam wujud, di dalam wujud nyata wal akli dan akal. Artinya kita tidak akan memahami apa itu pohon tanpa memahami kejisiman yang ada yang dimiliki oleh pohon. Karena pohon itu berbasis kepada kejisiman itu dalam wujud nyata maupun di dalam akal pikiran. Lau qaddara adamuha, andai kata diperkirakan apa tidak adanya jismiyah, la batala wujudus syajariyati, niscaya batal apa adanya sifat pohon. Kalau diperkirakan tidak ada jismiyah, ya tidak ada syajariyah ya. Wa kadzal farusu, demikian pula faras. Farus ini ada jisim. Walau qaddara khurujuha 'anil dhihni, andai kata diperkirakan apa keluarnya jismiyah 'anil dhihni dari pikiran, la batala fahmus syajari wal farusi minal dhihni, niscaya akan menjadi hilang apa pemahaman pohon dan kuda dari akal pikiran. Wa ma yajri hadzal majra fala budda min idrajihi fi haddis syai'. Adapun sesuatu yang berlaku dengan seperti ini, maksudnya adapun sesuatu yang berstatus seperti ini, sesuatu yang dzati bagi mausuf, fala budda, maka tidak boleh tidak, min idrajihi, dari memasukkan ma yajri fi haddis syai'i, di dalam mendefinisikan sesuatu. Artinya kalau kita hendak mendefinisikan sesuatu, maka mau tidak mau kita harus memasukkan sifat yang dzati di dalam sesuatu itu. Kalau kita ingin mendefinisikan apa itu hitam, maka pasti masuk sifat dzati, yakni laun, di dalam definisi. Kalau kita ingin mendefinisikan apa itu faros, kita harus memasukkan sifat dzati daripada faros, yaitu al-jismiyah, al-farosu jismun, dan seterusnya. Faman yahuddu an-nabata, maka barang siapa mendefinisikan nabat, tumbuhan itu kan jisim juga ya. Yalzamuhu, maka harus kepada man an yakuna, apa mengatakan, harus mengatakan jismun namin, adalah jisim yang berkembang, tumbuh. Man nabatu, apa nabat? Jawabannya an-nabatu jismun namin, dan seterusnya. Jismun pasti masuk di dalam definisi. Kenapa? Sebab karena jismun merupakan sifat dzati bagi nabat. Kalau namin ini sudah fasal ya. La mahalata, pasti itu namanya dzati. Wa ammal lazimu, adapun lazim,
Lazim ini sesuatu yang bukan zati dari mausuf, namun tak pernah bisa dipisahkan daripada mausuf. Adapun lazim fama la yufariqu adzata albattata, maka adalah sesuatu yang tidak pernah berpisah daripada zat albattata sama sekali. Bukan esensi daripada zat, tapi tak pernah berpisah daripada zat. Walakin fahmul hakikati wal mahiyati, akan tetapi memahami hakikat dan mahiyah sama artinya. Ghairu mauqufin alaihi adalah tidak menunggu, tak bergantung alaihi atas ma. Lazim itu adalah sesuatu yang tak pernah berpisah daripada zat. Akan tetapi untuk memahami zat itu tidak menunggu, tidak perlu menunggu memahami lazim itu. Sebagai contoh lazim ini, kawuqu'id dhilli, seperti terjadinya bayangan disaksil farosi wan nabati wasyajari, bagi sosok kuda, tumbuhan dan pohon, inda turu'is syamsi, ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari, tiang, pohon dan sebagainya kan ada bayangannya. Bayangannya pohon itu ya bukan pohon, tapi kan tak bisa dipisahkan dari pohon. Fa inna hadza amrun lazimun, sesungguhnya hal ini adalah perkara yang lazim, mendekat. La yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan, an yufariqa, berpisah apa amrun, berpisah wujudahu, kepada adanya zat. Tidak bisa digambarkan amrun lazimun, berpisah daripada zat. Indaman, menurut orang-orang, yu'abbiru, yang mengungkapkan, an majaril adati, dari adat-adat yang berjalan, mengungkapkan bil luzumi, dengan luzum, wa ya'taqiduhu, dan meyakinihu kepada luzum. Menurut orang yang mengungkapkan luzum dan meyakini adanya luzum untuk mengungkapkan kebiasaan yang berjalan. Artinya secara adat ya kalau bayangan itu ya tak bisa dipisahkan dari bendanya. Oleh karena itu dikatakan al-dhillu lazimun lisaksi lidzati. Walakinnahu, akan tetapi sesungguhnya amrun lazimun itu min tawabi'iz dzati wa lawazimihi, adalah bagian daripada hal-hal yang bertautan dengan zat, merupakan hal-hal yang tawabi, hal-hal yang bertautan dengan zat, wa lawazimihi, dan lazim-lazimnya zat, hal-hal yang tak terpisahkan daripada zat. Tapi walaisa bidzatiyyin lahu, dan tidak ada apa amrun lazim adalah zati bagi zat. Bayangan itu ya tidak masuk di dalam esensinya bendanya, kan, bukan. Wa ani bihi, dan saya bermaksud bihi dengan amrun lazim, anna fahma hakikatihi, bahwa sesungguhnya memahami hakikatnya zat, ghairu mauqufin, adalah tak menunggu, ala fahmi dzalika, tak menunggu atas memahami hal itu, lahu bagi zat. Untuk memahami pohon tidak perlu memahami apa itu bayangannya pohon. Idzil ghafilu an wuqu'id dhilli, karena orang yang lalai, lupa, tak menyadari terjadinya bayangan,
Yafhumul farasa wan nabatah, dapat memahami apa itu kuda dan apa itu tumbuhan. Orang bisa saja mengerti apa itu faros, apa itu nabat, padahal dia tidak pernah membayangkan adanya bayangan bagi faros. Bal yafhamu al-jisma alladhi huwa a'ammu minhu. Bahkan al-wafil dapat memahami jisim, yang mana jisim itu adalah lebih umum daripada faros dan nabat. Jisim kan lebih umum daripada nabat, ya kan? Karena nabat pasti jisim, jisim belum tentu nabat. Wa illam yaftur bi barihi dzalika, meskipun tak pernah terlintas dibarihi di dalam akal pikirannya ghafil, dzalika apa itu wuqu'ud dhilli. Wa kadzalika kaunul ardi makhluqatan, demikian pula bahwa bumi ini diciptakan. Wasfun lazimun lil ardi adalah sifat yang lazim bagi bumi. La yatasawwaru mufaraqatuhu laha, tidak bisa digambarkan apa berpisahnya kaunul, tidak dapat digambarkan apa berpisahnya kaunul ardi makhluqatan laha bagi ard. Bumi ini kan diciptakan, ya kan? Diciptakannya bumi ini merupakan sifat yang tak bisa dipisahkan daripada bumi. Akan tetapi makhluqiyatul ardi, kediciptaannya bumi itu bukan dzati bagi bumi, akan tetapi hanya merupakan lazim, yang sifat yang tak bisa dipisahkan daripada bumi. Walakin fahmul ardi, akan tetapi untuk memahami bumi, wairu mauqufin ala fahmi kauniha makhluqatan, tidak menunggu atas memahami adanya bumi itu diciptakan. Orang yang tak menyadari bahwa bumi ini diciptakan tetap bisa memahami apa itu bumi, karena kediciptaannya bumi itu bukan merupakan sifat dzati bagi bumi, melainkan hanya merupakan sifat lazim bagi bumi. Faqad yudriku haqiqatal ardi was samai, maka kadang-kadang dapat memahami hakikat bumi dan langit. Man lam yudrik ba'du, siapa orang lam yudrik ba'du, yang belum memahami, ba'du ini belum artinya annahuma makhluqatani, bahwa sesungguhnya bumi dan langit itu diciptakan. Orang yang belum mengerti bahwa langit dan bumi ini diciptakan, bisa saja dia faham apa itu bumi, apa itu langit. Fa inna na'lamu awalan haqiqatal jismi, kami tahu pertama kali hakikatnya jisim. Apa itu jisim? Summa natlubu bil burhani kaunahu makhluqan, kemudian kami meminta, mencari dengan menggunakan argumentasi bahwa jisim itu diciptakan. Wala yumkinuna an na'lama al-arda was samaa, dan tak mungkin kepada kita tahu bumi dan langit selama kita tidak tahu apa itu jisim. Tanpa mengerti jisim, kita tidak mungkin mengerti langit dan bumi. Kenapa? Sebab karena jisim itu adalah dzati bagi bumi, jisim itu adalah dzati bagi langit. Tapi bahwa bumi ini diciptakannya bumi bukan sifat dzati bagi bumi, melainkan sifat lazim.
Wa ammal aridu, adapun sifat arid, dzati lazim arid. Fa'ani, maka saya bermaksud bihi dengan arid, ma akan sesuatu laisa yang tidak ada, min daruratihi adalah merupakan keniscayaannya amma, an yulazima adapun melekatnya amma, bal yutasawwaru mufaraqatuhu, melainkan bisa digambarkan apa terpisahnya amma. Arid itu apa? Arid itu adalah sesuatu yang bukan dati. Selain bukan dati, ya bisa dibayangkan, bisa berpisah daripada dati. Bukan sesuatu yang niscaya. Jadi arid dan lazim itu beda. Lazim itu memang bukan dati, akan tetapi tidak pernah berpisah daripada dati. Tapi arid selain bukan dati, bisa digambarkan bahwa ia bisa saja berpisah daripada dati. Berpisah imma sari'an, imma berpisah dengan cepat. Kahumuratil khajiri, seperti memerahnya orang yang malu. Ketika orang malu, mukanya bisa merah. Merahnya mukanya orang yang malu atau takut, itu adalah sifat arid. Sifat yang contoh sifat arid yang berpisah secara cepat, paling hanya beberapa jam sudah hilang merahnya. Au batian, atau dengan lambat, bisa saja berpisah tapi lambat. Kasufratil dhahabi, seperti kuningnya emas. Kuning bagi emas itu adalah sifat arid. Kenapa arid? Karena bisa saja kuningnya emas itu hilang meskipun lambat laun beratus-ratus tahun. Wazurqatil ainih, dan birunya mata, bisa hilang juga meskipun lambat. Wasawadiz zinji, dan hitamnya orang negro, orang hitam. Itu sifat arid itu. Masa bisa hilang? Bisa saja. Warubbama la yazulu fil wujudi, dan kadang-kadang tidak hilang sifat arid itu di dalam wujud nyata. Kadang-kadang memang dalam wujud nyata tak hilang. Kazurqatil aini, seperti birunya mata. Memang kenyataannya tak hilang-hilang. Walakin, akan tetapi, yumkinu raf'uhu, mungkin saja menghilangkan ma fil wahmi, di dalam ilusi, di dalam angan-angan. Meskipun dalam wujud nyata birunya mata tak hilang, namun bisa diangan-angan hilang kan? Di dalam pikiran dihilangkan. Bisa kan? Kita bisa mengangan sesuatu yang hitam, kita bayangkan itu putih kan, bisa. Wa amma kaulul ardi makhluqatan, adapun bahwa bumi itu diciptakan. Wa kaunul jismil kasifi dzillin mani'in, dan bahwa jisim yang tebal itu memiliki bayangan, mani'in, yang menghalangi nurus samsi, akan cahaya matahari. Fa innahu, maka sesungguhnya kaunul ardi dan kaunul jismi mulazimun, adalah menetapi, la tutasawwaru mufaraqatuhu, yang tidak bisa digambarkan apa berpisahnya kaunul ardi. Jadi makhluqiyatul ardi, kalau disingkat makhluqiyatul ardi, kediciptaannya bumi merupakan sifat yang tidak bisa lepas selamanya daripada bumi. Wa min masaratil aghaliti, wallahu a'lam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.